Tetaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Sebab tidak berkekurangan orang-orang yang takut akan Dia. Kalau singa-singa muda merana kelaparan, orang-orang yang mencari Tuhan tidak pernah kekurangan sesuatu pun yang baik. Sebab Dia baik bahwasanya untuk selama-lamanya kasih dan setia. Anak cucu orang benar tidak akan pernah ditinggalkan. Mereka tidak akan pernah meminta-minta roti. Terima kasih Tuhan. Mari seluruh jemaat Tuhan, saya undang perlahan-lahan bisa bangkit berdiri. Dan kita mulai menikmati hadirat Allah dalam ibadah kita pagi hari ini. Bapa dalam sorga, terima kasih Tuhan. Sungguh besar kasih dan anugerah-Mu kepada kami. Kalau pagi hari ini kami ada, itu semua karena kesempatan yang Kau beri kepada kami Tuhan. Dan kami mau datang sebagai seorang anak. Mungkin kami pernah bersalah, mungkin kami berdosa lewat pikiran, perasaan, perbuatan, perkataan kami. Dan buatlah kami layak Tuhan. Ampuni dosa dan pelanggaran kami. Kuduskan dan sucikan kami. Dan hari ini Tuhan, ketika kami datang berbakti kepada Engkau, kami rindu merasakan hadirat-Mu yang menguatkan jiwa kami. Kami rindu hadirat-Mu yang menyembuhkan segala sakit dan penyakit kami Tuhan. Kami rindu hadirat-Mu yang mengubahkan karakter kami. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap puji-pujian, berkati setiap penyembahan kami, berkati setiap doa kami, berkati firman yang akan disampaikan oleh hamba-hamba-Mu yang Kau pakai hari ini. Berkati hamba-Mu Pendeta Vincentius Wiono, berkati hamba-Mu Gembala kami Pendeta Dr. Immanuel Suyuno Indra MTH. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Kami memohon supaya tidak satu pun dari kami terluput dari lawatan Tuhan. Terima kasih. Beri kami hati yang betul-betul siap. Lepaskan kami dari segala kekerasan hati. Supaya puji-pujian itu menyentuh setiap hati kami Tuhan. Terima kasih. Ya Allah Roh Kudus, sahabat kami yang setia. Kami memohon Engkau hadir dan menyatakan kuasa-Mu di tengah-tengah kami. Pagi ini kami rindu suasana dari sorga itu turun di tengah-tengah kami. Juga Tuhan, sementara kami beribadah, anak-anak kami juga sedang beribadah dalam ibadah sekolah minggu. Berkati rekan-rekan sekerja kami, para guru sekolah minggu, supaya mereka juga penuh dengan urapan dari Tuhan. Sehingga anak-anak kami, dari sejak mereka kecil, mereka sudah mengenal Tuhan. Mereka diajarkan hidup takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mendasarkan ibadah kami, sesi pertama, sesi kedua nanti, di dalam nama Bapa, Putra dan Allah Roh Kudus. Kami menyembah memuji dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Cuma Tuhan tetap bangkit berdiri. Puji nama Tuhan. Shalom saudaranya semua. Ada sukacita pada pagi hari ini. Sungguh kita bangga punya Allah seperti Yesus. Sebab Dialah Allah Tuhan yang benar. Dialah yang senantiasa memberikan kita sukacita, memberikan kita kekuatan. Mari semuanya berikan sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya. Sama-sama katakan, Kau gunung batuku dan Kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, Kau keselamatanku dan Kau yang membelaku, tak akan ku ya kuasa-Mu, kuasa-Mu di dalamku. Walau badai menerpa di dalam hidupku,
ini kita menyembah Tuhan yang benar. Sepakat dengan saya, katakan amin. Katakan amin. Berikan tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan kita. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Kita mau siapkan hati kita akan masuk dalam firman Tuhan. Dia penuntun hidup kita. Dia juru selamat kita. Dia Tuhan yang ajaib. Dia Tuhan yang besar. Pagi hari ini berikan pujianmu, berikan waktumu, berikan penyembahanmu yang terbaik bagi Tuhan. Dan biarlah Dia yang akan menyelesaikan semuanya untuk kita. Sama-sama kita memujikan. Tuhan, Kau sungguh besar, karyamu sungguh ajaib. Tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Katakan Tuhan, Kau sungguh besar. Tuhan, Kau sungguh besar, karyamu sungguh ajaib. Tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Kau selalu bersyukur kepadamu, Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Sama-sama kita mau katakan, Tuhan, Kau sungguh besar. Pujikan dengan segenap hati. Katakan bahwa Dia ajaib, Dia luar biasa. Tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Satu kali lagi katakan, Tuhan, Kau sungguh besar, karyamu ajaib Tuhan. Sungguh ajaib. Tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur kepadamu, Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Sungguh-sungguh katakan, ku mau selalu bersyukur kepadamu, Tuhan. Anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu.
sungguh-sungguh katakan, ku mau selalu bersyukur kepada Pagi hari ini kami mau belajar mengucap syukur Tuhan buat semua yang kami alami, buat semua yang terjadi pada hidup kami. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Kau membuat kami berharga di mata-Mu. Mari perlahan-lahan kita mau bangkit berdiri, pujikan dengan sungguh-sungguh. Angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi ke surga bagi Tuhan kita dan katakan, ku mau bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesona. Katakan selalu dan selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga. Sekali lagi dengan segenap hatimu, ku mau selalu bersyukur kepada. Ini hati kami Tuhan, ini kerinduan kami Yesus. Mengucap syukur buat kebaikan yang kami terima, buat penyertaan yang luar biasa Tuhan. Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga. Sambil lambaikan tanganmu tinggi-tinggi ke surga, katakan, ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Katakan selalu, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Katakan selalu dan selalu, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Selalu dan selalu, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Beri kemuliaan kepada Yesus. Haleluya. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertakhta di dalam sorga, yang kami sembah di dalam nama Yesus. Kami menaikkan puji syukur, terima kasih buat hadirat-Mu pagi hari ini di tengah-tengah kami Tuhan. Kami percaya setiap pujian dan penyembahan kami sudah naik ke hadirat-Mu, sudah menjadikan dupa yang harum di hadapan-Mu, dan bahkan sudah menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, saatnya Engkau berbicara atas jemaat-Mu di tempat ini, dan kepada hamba pribadi yang akan menyampaikan firman-Mu ini Tuhan. Karena kami percaya firman-Mu adalah kekuatan bagi kami. Firman-Mu Tuhan senantiasa menuntun langkah kami, sehingga kami boleh berjumpa dengan Engkau Tuhan, dengan segala kemampuan kami. Karena kami manusia biasa, kami terbatas dalam segala hal Tuhan. Oleh sebab itu pada pagi hari ini, biarlah kuasa Allah Roh Kudus mengurapi setiap kami, pendengaran kami, hati kami, untuk kami masuk dalam hadirat-Mu lebih dalam lagi, untuk menerima firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan kami percaya Tuhan, firman-Mu pagi hari ini Tuhan akan bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki tingkah laku kami, dan mendidik kami di dalam kebenaran. Dan bahkan Kau memperlengkapi kami dengan perbuatan-perbuatan baik untuk melakukan perkara-perkara yang ajaib bersama Yesus dimanapun kami berada, jadi berkat. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sambut firman-Mu pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap menerima firman Tuhan. Katakan bersama, amin. Silakan duduk Bapak Ibu
Saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom. Shalom, puji Tuhan. Apa kabar Bapak Ibu? Puji Tuhan. Saudara siap diberkati firman Tuhan? Yes, amin, puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini saya akan menyampaikan yang tidak biasa, ya, yang tidak biasa. Tapi ini menjadikan satu peringatan bagi kita semua sebagai anak-anak Tuhan untuk kita selalu berjaga-jaga dalam hal tersebut. Amin. Saudara siap diberkati Tuhan? Berikan kemuliaan sekali lagi yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Pagi hari ini firman Tuhan akan saya sampaikan dengan berjudul yaitu menjaga etika. Apa? Bapak Ibu Saudara? Menjaga etika. Bukan hanya orang dunia saja diajar kita menjaga etika. Mungkin kita sudah pernah sekolah ya tentunya. Ada etika-etika orang dunia. Di dalam pengajaran Kristen juga ada etikanya. Jangan sampai orang Kristen ya lebih buruk etikanya daripada orang dunia. Dan pagi hari ini Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan, kita bersama-sama belajar di dalam salah satu etika yang harus kita perhatikan bersama. Termasuk saya yang sebagai menyampaikan firman Tuhan pagi ini. Amin. Puji Tuhan. Saya akan dimulai dengan perkataan manusia memiliki bermacam-macam sifat. Sifat adalah karakter yang dimiliki seseorang sejak lahir. Tentunya ada yang memiliki sifat baik dan yang buruk. Pertanyaannya, apakah sifat buruk bisa diubah? Sekali lagi saya katakan ya. Mengapa sifat ataupun karakter kita bisa dirubah? Tentu saja bisa. Tergantung dari faktor keadaan dan kemauan kita sendiri. Sebab lambat laun setiap orang mendapat kesempatan mengalami perubahan karakter atau watak. Antara bisa menjadi lebih baik atau lebih buruk atau bisa lebih jahat. Jika kita memiliki karakter baik, maka dengan sendirinya banyak orang yang menyukai kita. Ya otomatis kan demikian. Ya. Dan selalu ingin bergaul dengan kita. Kalau kita memiliki karakter yang baik. Watak yang baik. Banyak orang akan mendekat dengan kita dan rindu untuk senantiasa bergaul dengan kita. Amin. Tetapi sebaliknya, kalau sifat kita buruk, pasti dihindari oleh banyak orang. Ya tentunya demikian. Ya. Namun jika kita mau jujur, sifat manakah yang sering membuat kita tergoda? Tanpa kita sadari ada sifat-sifat buruk yang tidak nampak dalam diri kita, tetapi orang lain dapat menilainya, benar atau benar. Ya, mungkin kita tidak sadar apa yang terjadi di dalam watak dan karakter kita. Kita tidak tahu dan tidak sadar, tapi orang lain dapat menilainya. Tentunya demikian. Makanya kita jangan berkaca kepada diri sendiri, ya. Tetapi orang lain itu juga melihat dan berkaca. Apakah Yesus ada di dalam diri kita? Ini yang penting. Betul? Ya, makanya dikatakan jadilah berkat, jangan jadi pecundang. Jadikan berkat, jangan jadi batu sandungan. Nah, demikian kan? Ya, puji Tuhan. Sebenarnya sifat-sifat buruk ini harus dihindari Bapak Ibu Saudara kasih. Namun tetap saja yang sering kali terjadi kepada kebanyakan orang terjebak dengan sifat-sifat yang tidak terpuji. Bahkan sudah dijadikan suatu kebiasaan sehari-hari yang memalukan. Betul tidak? Dengan bangga dan berkata, aku ini anak Tuhan. Aku ini orang Kristen. Dengan segala aksesorisnya yang ada di dalam dirinya. Mungkin kalung salib, gelang salib, anting-anting salib. Tapi dia tidak tahu. Dan tidak mengerti sebenarnya apa yang menjadi jati dirinya. Yang bisa dijadikan orang menjadi teladan atau menjadi contoh. Ini yang penting. Ya. Dan seringkali kita berkata,
saya ini orang yang terbaik dan sebagainya dan sebagainya. Tapi setiap hari itu kebiasaan kita lakukan itu tanpa sadar diri. Bahkan seringkali memalukan. Sopo iki orang Kristen, aduh memalukan sekali. Ya. Sebagai orang Kristen harus memiliki etika jauh lebih baik dari orang dunia. Yang pertama, dalam segi etika saja yang umum. Yang umum ya, Bapak dengarkan ya Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ini termasuk menjadi teguran saya. Yang umum saja, yang umum. Berusahalah menghormati siapa saja. Amin. Mau menghormati siapa saja. Berusahalah menghormati siapa saja. Terutama menghormati kepada pemimpin-pemimpin kita. Amin. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Atau orang yang lebih tua dari kita. Dengan bersikap sopan santun kepada semua orang. Terutama kepada keluarga sendiri dulu. Kalau saudara bisa bersopan santun kepada kehidupan keluargamu masing-masing sendiri, tentunya kau bisa menghargai dan menghormati sopan santun kepada orang lain. Itu takarannya. Itu ukurannya. Kalau saudara tidak bisa sopan santun kepada keluargamu sendiri, mana bisa kau berusaha untuk melakukan yang baik terhadap orang lain, menghormati orang lain. Saya katakan omong kosong. Yang kedua, ini umum firman Tuhan mengatakan, berusahalah melakukan perubahan cara pandang dan cara berpikir manusia lama kita dengan pembaruan budimu yang baru. Buka langsung Roma 12 ayat 2. Tanamkan ini firman Tuhan ke dalam dirimu. Ya, Roma 12 ayat 2. Ini harus ditanamkan benar-benar di dalam dirimu. Kalau engkau mengatakan, ya aku sudah orang Kristen Pak. Aku sudah orang yang sudah bertobat Pak. Saya sudah lahir baru Pak. Ayo, ini yang harus dikatakan. Ini standar orang Kristen yang sudah lahir baru, ini salah satunya, contohnya. 2, 3, saya baca sama-sama dengan suara keras. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Garis bawahi ya, jangan menjadi serupa seperti dunia ini. Ya. Tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Ini standar orang Kristen. Kalau sudah mengatakan aku sudah bertobat Pak, saya sudah lahir baru, standarnya ini. Jangan meniru cara dunia berpikir. Jangan meniru cara pandang dunia berpikir. Tapi berubahlah oleh pembaruan budimu yang baru. Manusia lama kita tinggalkan, kita mengenakan ciptaan yang baru. Yaitu cara pembaruan budi, cara berpikir dan cara pandang kita kepada Tuhan itu sebagai orang Kristen tuh harusnya bagaimana? Nah, kan sudah Tuhan jelaskan ini. Ini standar ini, standar. Ingat-ingat Bapak Ibu saudara kasih. Kalau tidak seperti yang terjadi pada bangsa Israel. Nah, ini ya mulai saya katakan. Ketika mereka minta daging kepada Tuhan. Perhatikan. Ya. Saya ulangi ya, ini juga yang sudah terjadi pada bangsa Israel ketika mereka minta daging kepada Tuhan. 1, di dalamnya nanti saya bacakan semua, ada unsur memaksa. Ada unsur ketidakpercayaan, bahkan ada unsur mengungkit-ngungkit. Ya. Padahal pemeliharaan Tuhan mulai dari menjadi budak di Mesir sampai keluar bebas dari perbudakan, Tuhan selalu menyertai bangsa Israel melalui pimpinan Musa dengan segala mujizat. Termasuk pada waktu Tuhan kirim daging puyuh. Ya. Termasuk Tuhan waktu kirim daging puyuh. Ya. Kalau saudara baca di Alkitab, Tuhan kirim daging puyuh itu bukan hanya 1 hari. Bukan hanya 2 hari.
bukan hanya 5 hari, bukan hanya 10 hari, bukan hanya 20 hari, tetapi Tuhan mengirim daging puyuh ke bangsa Israel selama sebulan penuh. Senang enggak? Bapak Ibu kasih Tuhan, senang enggak? Haleluya. Ya. Tetapi kalau saudara baca nanti ya, semuanya ini mengapa membuat atau membangkitkan murka Tuhan terhadap bangsa ini. Dan sekaligus Tuhan memukul bangsa ini dengan tulah yang sangat besar. Ini harus menjadi perhatian penuh kepada anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen. Ini hal yang saya sampaikan pagi ini hanya sepele dari sekian banyak dosa. Ini kena kesepelean. Ya, tapi Tuhan sangat membenci dan Tuhan membangkitkan murkanya ya, terhadap bangsa ini dan sekaligus Tuhan memukul bangsa ini dengan tulah yang sangat besar. Mari Bapak Ibu yang dikasih Tuhan buka di dalam Bilangan. Kita Bilangan 11 ayat 32 sampai 34. Perhatikan Bapak Ibu saya kasih dalam Tuhan ya. Nah, ini jalannya Tuhan mengirim daging burung puyuh ke bangsa Israel. Ayo kita baca bersama-sama. 2, 3. Lalu sepanjang hari dan sepanjang malam itu dan sepanjang hari esoknya, bangkitlah bangsa itu mengumpulkan burung-burung puyuh itu. Setiap orang sedikit-dikitnya mengumpulkan 10 homer. Kemudian mereka menyebarkan lebar-lebar sekeliling tempat perkemahan. Ayat 33. Selagi daging itu ada di mulut mereka sebelum dikunyah, maka bangkitlah murka Tuhan terhadap bangsa itu. Dan Tuhan memukul bangsa itu dengan suatu tulah yang sangat besar. 34 terakhir. Sebab itu dinamailah tempat itu Kibrot Ta'awa. Karena di sanalah dikuburkan orang-orang yang bernafsu rakus. Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan. Apakah saudara juga melakukan hal yang sama seperti orang bangsa Israel yang membuat Tuhan itu murka terhadap saudara? Karena perbuatan saudara rakus. Ada enggak di sini? Anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, termasuk saya. Saudara tahu rakus? Nanti saya definisikan sedikit-sedikit tentang rakus. Ada enggak sebenarnya? Satu misal. Maaf saya berkata. Selalu saya harus membangun jemaat di tempat ini. Kalau enggak seneng enggak apa-apa. Ya. Saya enggak akan toleransi terhadap firman Tuhan. Ada enggak di sini? Pada pembagian setiap minggu makan, setelah ibadah kan makan, dikasih tak Bapak Gembala, Ibu Gembala makan. Ya kan? Tahu kan Bapak Ibu saudara kasih? Makan tahu kan makan? Iya. Memukul bangsa ini sehingga mereka mati semua. Kalau saya baca ya, saya tidak sampai mendetail membacanya. Mungkin nanti saudara baca di rumah. Paling tidak orang yang menerima daging burung puyuh ini adalah kurang lebih jemaatnya 600.000. 600.000 pejalan kaki orang Israel ini. Luar biasa kan? Nah, sehingga mereka berpikir bagaimana caranya Tuhan menyediakan daging yang sebegitu banyak. Ya, baik selalu memotong domba, kambing, lembu, sapi, lembu, kambing, domba, dan sebagainya. Tidak mungkin cukup. Atau juga menjala ikan di laut dan sebagainya. Mungkin tidak mungkin cukup Tuhan menyediakan. Berapa? 600.000 orang. Waduh. Bayangkan Bapak Ibu sekasih, tidak mungkin cukup. Ya, nah di sini mengapa orang Israel bisa berkata demikian? Oleh sebab itu karena orang Israel ini menganggap Tuhan itu bukan Allah yang berkuasa. Mungkin
Tuhan hanya bisa menyediakan segala tanaman-tanaman yang diperlukan kebutuhan segala orang Israel ya, baik mentimun ya, semua barang-barang yang bersifat sayur-sayuran bisa. Tapi kalau masalah daging tidak mungkin Tuhan bisa menyediakan. Sehingga mereka meragukan kuasa Tuhan dalam menyediakan daging. Nah, yang kedua, mengapa Tuhan menjadi murka dan Tuhan juga memukul bangsa ini sampai menjadikan tulah yang sangat besar? Yang kedua adalah, yang pertama meragukan kuasa Tuhan. Yang kedua, mereka mengambil daging, cara mereka mengambil daging dengan cara mereka memakan daging tersebut. Ini yang menjadi masalah bagi Tuhan. Bukan waktu mintanya enggak apa-apa. Itu sah-sah saja. Kita minta kepada Tuhan sah-sah saja. Tapi kalau memintanya dengan berlebihan, itu yang menjadi persoalan. Dan cara makannya, saudara nanti baca, waduh, ini yang Tuhan tidak senang. Ya, nah kita baca lagi di bilangan 11 ayat 32 sampai 34. Ya. Bilangan 11 ayat 32 sampai 34. Bilangan 32 sampai 34. Saudara baca kembali ya. 2, 3. Lalu sepanjang hari dan sepanjang malam dan sepanjang hari esoknya bangkitlah bangsa itu mengumpulkan burung-burung puyuh. Setiap orang sedikit-sedikitnya mengumpulkan 10 homer. Ya, kemudian mereka menyebarkannya lebar-lebar sekeliling tempat perkemahan. Stop sampai di sini. Bayangkan Bapak Ibu sekali. Lihat saudara lihat cara dia mengambilnya itu. Bangsa Israel. Selagi daging itu ada. Yang 32 Pak, 32 dulu. Lalu sepanjang hari dan sepanjang malam itu dan sepanjang hari esoknya. Bangkitlah bangsa itu mengumpulkan burung-burung puyuh itu. Ayo, lihat, dia mengumpulkan daging, mengumpulkan burung puyuh itu ya, sepanjang hari, sepanjang malam, sepanjang hari esoknya. Ya, bangkitlah bangsa itu mengumpulkan burung-burung itu orang sedikit demi sedikit. Atau Tuhan pada waktu sepanjang hari mengirimkan daging burung puyuh ini kepada bangsa Israel. Ini sangat membuat Tuhan juga bingung. Sedikit-sedikitnya mengumpulkan 10 homer. Kemudian mereka menyebarkannya lebar-lebar sekeliling tempat perkemahan mereka. Mengumpulkannya dengan segala kemampuan mereka. Sampai melebar ke sekeliling perkemahan-perkemahan mereka. Tetapi yang aneh Bapak Ibu saudara kasih, ya ini cara makannya mereka. Bapak Ibu saudara perhatikan. Perhatikan 33. Selagi daging itu ada di mulut mereka sebelum dikunyah, maka bangkitlah murka Tuhan terhadap bangsa itu dan Tuhan memukul bangsa itu dengan suatu tulah yang sangat besar. Bagaimana cara mereka makan? Setelah daging itu sampai di mulut mereka, sebelum dikunyah, kalau ini tidak bilang dikatakan ditelan langsung. Kemungkinan bisa ditelan langsung. Kalau saya lihat bisa ditelan langsung. Jadi begitu daging sampai di mulut mereka tidak dikunyah. Ya, sebelum dikunyah. Ya, langsung bisa ditelan. Dan kalau saudara baca di lain ayat itu sampai dia makan daging itu keluar dari dalam hidungnya. Waduh, salah. Sampai muak. Waduh. Nah, demikian loh. Bagaimana cara kita menerima berkat Tuhan itu? Apakah saudara bisa mengatakan bersyukur apa yang Tuhan berikan dan dipertanggungjawabkan? Apa saudara langsung ambil semua tanpa memikirkan orang lain dan memikirkan kemampuan dirimu sampai memakan daging tidak perlu dikunyah, langsung ditelan sampai keluar dari dalam hidungnya sampai muak. Waduh, disinilah menjadikan kekejian bagi Tuhan. Cara memakan dagingnya itu sangat menjijikkan kepada Tuhan, sangat serakah, sangat rakus. Ya.
sampai mereka kemasukan nafsu rakus sekaligus menjadi peringatan bagi kita semua jemaat di tempat ini. Amin. Sampai Tuhan menunjukkan tempat kuburan di mana orang-orang rakus ini dikubur ya. Tadi ya sudah baca ya. Di mana Bapak Ibu Saudara kasih? Di Kibot Ta'awa ya. Lihat, bayangkan begitu. Ya, ini kan hal sepele sebetulnya, hal sepele. Kok menjadikan malapetaka dan kekejian dan kemurkaan Tuhan. Kenapa? Gitu. Kenapa? Ya, kan demikian. Karena saudara kasih dalam Tuhan, sifat rakus adalah sifat egois yang berlebihan. Yang merupakan sifat buruk yang harus dihilangkan atau dijauhkan atau dihindari dari keinginan kita. Terutama dalam hal makanan. Kalau saya bicara rakus, ada yang dikatakan tamak, ada yang dikatakan loba ya. Kalau saya ini berbicara tentang makanan, yang di Tuhan suruh ini tentang makanan. Maka dari itu kita harus mengerti, harus kita jangan menuruti keinginan atau egois kita yang berlebihan. Yang merupakan sifat buruk yang harusnya kita hilangkan, dijauhkan dan dihindari. Ya, dari keinginan kita terutama dalam hal makanan. Ketika kita pertama-tama makanan yang belum pernah kita makan, yang belum pernah kita santap. Bagaimana dengan Bapak Ibu sekasih? Ini sebagai pelajaran ya, buat pelajaran bagi saya juga. Bagaimana orang itu bisa rakus kalau dia menemukan makanan yang belum pernah dia makan, betul enggak? Yang kedua, kalau mereka menemukan makanan yang lesat, udah sikat gitu, ya. Habiskan gitu. Karena ini lesat. Kapan lagi menemukan makanan yang seperti ini? Mumpung-mumpung ada yang ngebosi, ada yang mentraktir, sikat. Ya. Ini saudara kekasih dalam Tuhan, ini sebetulnya pelajaran yang biasa ini. Ya, menjaga etika yang biasa, jangan rakus. Ya. Seperti daging yang menjadi permintaan bangsa Israel, dan makanan yang lesat yang kadang-kadang memancing kita untuk membawa nafsu makan kita bertambah-tambah. Betul enggak? Ya. Dan juga Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sehingga membuat perasaan kita tidak pernah merasa puas. Jadi sifat rakus bisa muncul dalam diri siapa saja. Ketika keinginan kita berubah atau beralih ke nafsu. Ya, perhatikan saya bicara ini ya. Betul enggak? Ya. Sifat rakus bisa muncul dalam diri siapa saja. Nah, karena ketika keinginan kita berubah atau beralih ke nafsu. Pertanyaan selanjutnya, mengapa bangsa Israel kemasukan nafsu rakus? Ya, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, nah ini dicarikan sebabnya mengapa. Kenapa? Kalau saya katakan tadi yang pertama, mungkin bangsa Israel tidak tahu namanya makanan daging. Hal kecil ini masalahnya. Karena apa? Karena sifat rakus itu bisa menularkan perbuatan sifat rakus kepada orang lain dengan cara memberi contoh. Kan gitu, memberi contoh ya kan. Nah gini, wah satunya satu piring gunung, aku mau tambah lagi, satunya lebih tinggi lagi ya. Terakhir orangnya dapatnya apa? Sego tok, nasi tok, tidak ada ikannya sama sekali. Hore, yang penting wareg aku. Ya, yang terdahulu. Nah, oleh sebab itu pagi ini, kenapa orang, pertanyaannya saya kembalikan, mengapa orang Israel menjadi satu sifat, memiliki sifat rakus yang pertama? Karena orang Israel ini terpengaruh dengan orang-orang sekitarnya. Melalui apa? Melalui pergaulannya dengan sesama. Nah, jadi hati-hati saudara kalau berteman dengan orang-orang rakus. Ya. Saudara sebagai penengahnya dinasehati. Ya. Amin. Nah, karena firman Tuhan mengatakan 1 Korintus 15:33 ya. Janganlah sesat kamu. Jangan kamu sesat.
pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan-kebiasaan yang baik. Kalau bukan kepada pengertian kita sendiri, tetapi percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Amsal 3 ayat ke-5. Puji Tuhan. Saya undang pemain musik untuk maju ke depan. Saya rasa ini arloji saya jamnya ini lambat ini. Ini sudah habis. Ya, tidak tahu lebih berapa ini. Saya kok lambat. Sekarang saya melihat jam saya ini jam 8 lebih 20. Betul, Bu? Jam 8 lebih 20. Oh, begitu kan. Ya. Puji Tuhan, firman Tuhan pagi hari ini buat mengingatkan dan menasihati kita semua untuk hati-hati di dalam sifat ini, yaitu sifat
rakus di dalam diri kita. Kita harus hindari, kita harus jauhkan. Jangan tetap tinggal di dalam diri kita. Hati-hati Bapak Ibu saudara kasih. Karena sifat rakus ini bisa kan memberikan contoh kepada orang lain. Sehingga engkau berkata, ini kita orang Kristen. Aduh, rakus sih. Luar biasa, malu kita di luar. Amin. Kalau sudah dapat satu, sudah Pak cukup. Berikan kepada orang yang lain yang membutuhkan. Itu loh. Berbangga besar. Menjadikan Allah kita itu Allah yang besar. Allah yang agung dan mulia. Ya, tidak dapat kita bandingkan dengan hal-hal yang bersifat duniawi. Yang kita ada di tempat kita berada. Mari Pak. Selain Kau tiada yang lain, ada padaku di dunia. Selain Kau tiada yang lain, yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi. Sekalipun bagiku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan tetaplah Allah selama-lamanya. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Tetaplah Allah selama-lamanya. Tetaplah Allah selama-lamanya. Terima kasih Tuhan buat firman yang sudah ditabur pagi hari ini. Kami percaya firman-Mu sungguh menjadi terang bagi kehidupan kami. Berkati hamba-Mu Bapak Pendeta Vincentius, berkati pekerjaannya, berkati pelayanannya, berkati rumah tangganya. Apa yang diperbuat menjadi berhasil untuk kemuliaan nama Tuhan. Terlebih berkati kami semua yang ada di tempat ini Tuhan, yang sudah memuji membesarkan nama-Mu. Kami percaya kami pulang di tempat ini membawa kemenangan, sukacita yang luar biasa. Sebab di tempat ini hanya nama Yesus yang kami muliakan. Dan sebentar kami akan memberi Tuhan, kami rindu memberi yang terbaik bagi-Mu. Kami memberi dengan penuh sukacita karena Tuhan Yesus terlebih dahulu mencintai kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji nama Tuhan, ibadah kita telah berakhir pada pagi hari ini. Bersama-sama kita mau pakai berdiri. Kita tutup ibadah kita dengan segala ucapan syukur karena Tuhan sudah mencintai dan memberkati kita. Pujilah besaranmu. Saya udah gak mau diaduk maju ke depan. Kami memuji-Mu, kami memujikan besaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib
Terima kasih Tuhan, Engkau sudah menyertai ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami sangat percaya ibadah kami adalah ibadah yang sungguh amat luar biasa. Karena Engkau sendiri berkenan hadir di tengah-tengah umat-Mu. Kami yang datang dengan segala kelemahan kami percaya kami sudah dikuatkan. Kami yang datang dengan berbagai persoalan, tantangan dalam kehidupan kami sehari-hari, kami percaya firman Tuhan adalah jawabannya. Firman Tuhan akan menuntun setiap langkah hidup kami. Hidup kami tidak turun, hidup kami naik. Hidup kami tidak menjadi ekor, tetapi menjadi kepala. Apapun yang kami perbuat, Tuhanlah yang buat berhasil dan beruntung. Hamba berdoa untuk segenap umat-Mu di tempat ini. Tidak ada seorang pun yang kekurangan makanan. Semua diberkati Tuhan. Jadi berkat nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Bapa. Saudaraku yang kekasih, angkat dua tanganmu, hadapkan wajahmu di hadapan Tuhan. Dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Pulanglah dan membawa berkat yang besar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya, katakan amin. Bapa. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. God bless you all.